Di media sosialnya Oxford University itu belum memasukkan nama-nama peneliti yang ikut membantu peneliti dari Oxford untuk menemukan satu tanaman langka di hutan Sumatera, yaitu Rafflesia hasselti gitu. Dalam menemukan bunga itu tentu dibutuhkan kolaborasi yang yang sangat erat dengan teman-teman di komunitas lokal. Colonizer gitu kan. Ini tuh nggak bisa dianggap enteng gitu, kayak gini gitu. Ini sangat disayangin sih, apalagi kita tuh Indonesia udah terkenal dengan keanekaragaman biodiversitasnya. Kita punya hutan hujan tropis yang luas di Kalimantan, di Sumatera. Dan sayang banget sih kalau kontribusi lokal peneliti kita tuh nggak di-expose. Dan menurut aku, dari segi pandangan aku, BRIN juga perlu kerja lebih ekstra gitu untuk mempromosikan kerja-kerja peneliti kita yang luar biasa, termasuk iya Mbak gitu. Kita tuh bukan Tridharma lagi gitu. Tridharma itu kan ngajar, penelitian sama pengabdian. Satunya lagi ngurusin admin gitu. Kayak ya ampun, semangat catur dharma. Namanya catur dharma gitu. Jadi kayak udah deh, lu gak usah jadi dosen gitu. Udah gajinya segini, beban kerjanya segitu gitu kan. Sangat kaya dari segi hewan dan tumbuhan. Jadi yuk kita mulai dengan mengapresiasi peneliti-peneliti kita. Hutan Batang Horu itu tuh kawasan hutan hujan tropis yang benar-benar dijaga secara turun-temurun. Tapi ternyata udah gundul karena pertambangan itu, dan jadinya kan airnya meluncur dengan deras ke pemukiman warga yang di daerah dataran rendah, dan itu yang bisa buat banjir bandang di daerah pesisir baratnya Sumatera Barat. Iya. Ya jadi itulah kenapa kita jadinya harus mempertanyakan, kok bisa sih itu terjadi, kok bisa sih nggak ada pengukuran atau analisis resiko kalau misalkan ini dibuka nih lahan tambang, ya gobyos semua dong airnya gitu. Halo Sobat Ngobi, balik lagi sama kita berdua. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar isu-isu yang sedang hangat di Indonesia, namun dari segi kebijakan. Kali ini aku akan ditemani sama Mbak Intan. Halo. Aku Natasha, selaku peneliti bidang sosial di Indonesian Institute, dan Mbak Intan peneliti bidang hukum. Bisa di-spill gak nih Mbak? Kita akan ngomongin apa yang lagi rame di Twitter ya kalau gak salah. Iya, ini awalnya aku juga taunya di Twitter sih. Jadi kalau dari kita rekaman ini mungkin udah 6 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu ya. Jadi soal bagaimana, kita sebut merek ya, bagaimana di media sosialnya Oxford University itu belum memasukkan nama-nama peneliti yang ikut membantu peneliti dari Oxford untuk menemukan satu tanaman langka di hutan Sumatera, yaitu Rafflesia hasselti gitu. Jadi kurang videonya lebih Iya, jadi kurang lebih sebenarnya yang viral kan itu ya, videonya salah satu peneliti dari Indonesia itu ya yang terharu gitu ya, akhirnya setelah sekian lama itu menemukan si satu bunga langka ini. Dan ini tuh bunga bangkai ya, bukan bunga bangkai yang di kebun raya ya. Itu kalau itu tinggal masuk aja pakai harga tiket masuk gitu bukan. Nah, jadi ini adalah salah satu bunga langka yang mana sudah dipetakan secara rutin oleh komunitas lokal gitu, oleh para peneliti-peneliti Indonesia, dan ternyata dia itu mekarnya cuma 7 hari gitu. Jadi makannya cukup jadi cukup menantang, apalagi di medan di hutan tropis gitu ya, di mana ya gak ada dong jalan setapaknya gitu. Belum ada bahaya harimau juga ya. Iya, belum ada binatang-binatangnya gitu. Jadi kayak dalam menemukan bunga itu tentu dibutuhkan kolaborasi yang yang sangat erat dengan teman-teman di komunitas lokal setempat dan peneliti dari Indonesia juga gitu. Nah, kemudian aku nggak tahu ya ini apakah mereka lupa atau memang nggak menyadari bahwa ternyata iya kok aku nggak masukin gitu. Aku nggak tahu ya apa di pikiran admin Oxford itu gitu. Jadi di Instagram tuh aku pertama kali lihat di Instagram yang versi editnya. Nah, kalau yang di Twitter itu kan nggak bisa diedit ya. Jadi intinya adalah mereka menyebutkannya peneliti mereka yaitu Chris gitu, yang tergabung dalam tim pencari bunga ini gitu di Indonesia. Nah dari situ sih sebenarnya dia mention sih bahwa
ada orang lain loh yang ikut selain Chris karena dia part of the team. Iya, nyebutnya part of the team gitu. Tapi kagak disebut timnya siapa gitu kan. Nah gitu. Itulah yang membuat orang-orang Indo gitu kan langsung keluar nih, langsung colonizer gitu kan. Ini sangat kebiasaan deh gitu. Iya, benar-benar. Apalagi ketika kita mengingat bahwa perjuangan peneliti lokal dan juga kebiasaan-kebiasaan di masa lampau juga gitu. Kita juga jangan lupa ada jokes yang beredar di internet juga, kayak misalkan di British National Museum itu isinya barang curian semua dari negara-negara lain gitu kan. Termasuk kita. Iya, curi gitu. Barangnya. Kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh sebenarnya perilaku yang sudah turun-temurun sih, kayak dari zaman dahulu, maksudnya ketika Inggris itu masih mengokupasi beberapa negara seperti itu. Kayak gitu, dan gak expect di 2025 ini masih terjadi seperti itu, kebiasaan yang seperti itu. Oxford juga ya. Iya, jadi aku gak tahu apakah ini, sekali lagi aku gak tahu apakah mereka emang lupa apa mereka jadi lalai, tapi ini ya sebenarnya menunjukkan juga sih bahwa hal-hal seperti ini tuh masih dianggap penting gitu loh oleh masyarakat. Kayak masih ada luka-luka loh gitu di berbagai komunitas gitu. Kayak ibaratnya ya udah anggap aja dia lupa gitu. Tapi bagaimana masyarakat Indonesia kemarin merespon itu harusnya menjadi pelajaran ya gitu, bahwa ini tuh nggak bisa dianggap enteng gitu kayak gini gitu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan secara benar kayak gitu sih. Kira-kira sih seperti itu ya tentang tentang situasi yang kemarin viral itu, sampai ada Anies Baswedan juga berkomentar. Kita jangan jadi NPC lah dianggap. Iya, kayak NPC, terus habis itu sama Made Andi juga berkomentar gitu kan. Pokoknya cukup banyak lah yang berkomentar gitu. Jadi ya itu sih. Dan kalau misalkan kita lihat kolom komentarnya lumayan ramai sih. Apalagi netizen Indonesia powernya luar biasa ya dalam penggunaan sosial media. Betul, tidak bisa diremehkan. Kayak nggak kebayang di tahun 2025 akan ada kejadian di mana netizen Indonesia melawan Oxford University. Itu sangat wah. Tapi aku happy banget sih denger solidaritas Indonesia ini sangat kuat ya di media sosial untuk membela kontribusi peneliti lokal kita, dan ini benar-benar perlu kita perjuangin bareng, karena selama ini kan terkait bidang riset ini masih masih dikesampingkan, apalagi dari proporsi anggaran yang aku baca dari Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, kita baru ambil 0,3% aja buat anggaran riset dari pendapatan domestik bruto. Nah ini tuh jauh beda sama negara-negara maju lainnya yang benar-benar invest di riset, kayak Singapura, negara terdekat kita, itu udah 2-6% dari PDB, dan UNESCO juga menyarankan idealnya untuk negara besar agar perkembangan ilmunya tetap signifikan, kita tuh perlu invest lebih di dana riset dalam minimal 1% aja. Tapi kita masih 0,3%. Jadi ini sangat disayangin sih, apalagi kita tuh Indonesia udah terkenal dengan keanekaragaman biodiversitasnya. Kita punya hutan hujan tropis yang luas di Kalimantan, di Sumatera. Dan sayang banget sih kalau kontribusi lokal peneliti kita tuh nggak di-expose, dan menurut aku dari segi pandangan aku, BRIN juga perlu kerja lebih ekstra gitu untuk mempromosikan kerja-kerja peneliti kita yang luar biasa, termasuk untuk declare siapa saja tim peneliti lokal kita yang bergabung di ekspedisi untuk nyari Rafflesia ini gitu. Jangan sampai kontribusi peneliti lokal kita tuh kalah sama peneliti asing, bahkan di jajaran top ilmuwan 2% teratas aja Indonesia udah makin banyak dari tahun ke tahun. Jadi mereka layak untuk diapresiasi lebih. Dan ini bisa membangun inspirasi gitu loh ke generasi muda, kalau jadi peneliti juga bisa sejahtera, mereka bermanfaat, dan solusi mereka bisa diimplementasiin gitu buat Indonesia. Dan itu sih dari pandangan aku, apalagi dari segi lingkungan. Akhir-akhir ini kita juga turut berduka buat teman-teman kita di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang kini kebanjiran, dan semoga segera dapat penanganan yang layak dari pemerintah. Itu karena hutannya dibabat habis untuk pembukaan tambang emas, pembukaan kelapa sawit, yang notabene itu menyakiti ekosistem, termasuk populasi gajah di Sumatera itu udah menurun. Dan sedih banget sih dengar berita ini. Jadi kita harus ekstra lebih gitu loh untuk membuktikan gimana upaya pemerintah untuk menjaga konservasi hutan kita. Gitu sih keresahan aku. Pusing banget sih episode ini.
kayak ada beberapa aspek permasalahan ya yang kita dapat dari episode ini, yaitu pertama soal alamnya gitu, substansinya soal alamnya. Kemudian soal budaya akademik juga, itu juga nggak kalah harus dibahas sih. Benar-benar sepakat. Jadi mungkin terkait peneliti-peneliti Indonesia tadi. Jadi tolong teman-teman jangan lupa bahwa dalam ekspedisi tersebut ada Bapak Iswandi, ada Joko Witono, dan ada Bapak Septi Andriki juga yang ikut berturut serta gitu. Nah, kemudian aku tertarik sama statementmu tadi soal bagaimana Indonesia itu mengalokasikan dana ya untuk penelitian. Nah, ini menjadi menjengkelkan ketika kita tahu di sisi lain bahwa sivitas akademik kita itu terutama dosen itu sedang digenjot untuk membuat ayo bikin jurnal, ayo Scopus Q1 Q2, padahal pendanaannya segitu gitu. Jadi kayak di satu sisi pendanaannya masih harus didongkrak, tapi di satu sisi targetnya sangat digenjot gitu. Apalagi mengingat bahwa ini kita utamanya coba ngomongin dosen ya, karena dosen yang sudah pasti diminta untuk melakukan penelitian dan mempublish jurnal gitu, artikel di jurnal. Jadi ya mereka selain bikin artikel jurnal emang gak ngapa-ngapain gitu. Mereka kan juga beban lainnya, pengabdian, administrasi. Betul, Tridharma perguruan tinggi yang sekarang jadi katanya catur dharma gitu. Jadi satunya adalah, aku baru tahu. Iya, jadi ini kan kami tim penelitian soal kebebasan akademik, kami bertiga itu kan sudah ke 6 kota dan mampir juga ke univ-univ nih, dan banyak juga nih yang cerita-cerita dosen-dosen, iya mbak gitu, kita tuh bukan Tridharma lagi gitu. Tridharma itu kan ngajar, penelitian sama pengabdian. Satunya lagi ngurusin admin gitu. Kayak ya ampun semangat catur dharma. Namanya catur dharma gitu. Jokesnya itu sekarang gitu. Nah, jadi ini sih kita bisa memahami bahwa ya dari Tridharma aja kita tahu ada 2 poin aspek yang lain, dan ternyata ada beban administrasi juga gitu yang mengiringi kerja para teman-teman dosen gitu. Jadi kita harusnya sih nggak kaget ya kalau sekarang di media sosial banyak banget dari teman-teman dosen yang sudah mulai berserikat gitu, mengumumkan ayo kita harus bersatu, kita harus mengadvokasi beban kerja kita tuh sebanyak ini gitu. Kemudian di tahun lalu ya kalau nggak salah, atau 2 tahun lalu saat SPK mulai terbentuk, ada salah satu Serikat Pekerja Kampus, SPK itu Serikat Pekerja Kampus, ada satu kampanye yang menarik yang mereka buat, yaitu #jangan jadi dosen gitu. Jadi kayak udah deh lu gak usah jadi dosen gitu, udah gajinya segini, beban kerjanya segitu gitu kan, jadi jangan deh gitu. Bukan berarti ini satir ya, maksudnya bukan berarti jangan ada regenerasi pengajar gitu, enggak maksudnya, tapi kayak ya mempertimbangkan ekosistem bekerja yang seperti ini. Aduh teman-teman yang bercita-cita jadi dosen, coba deh pertimbangkan lagi ya. Dan kita juga harus memperjuangkan ekosistem bekerja yang baik juga nih gitu, biar adil dan layak juga untuk mereka sih. Betul, kayak capek gak sih ketika guru, dosen itu selalu dipandang sebagai kayak ya udah profesi yang amal aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang ini guru kita harus menggaji mereka secara profesional, mereka pokoknya adalah sebuah kerja profesional, tapi dipandang lebih ke kayak terima kasih ya guru tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, udah gue gak ada tanda jasa, gak ada gaji yang mumpuni gitu kan, berabe ya gitu. Kerjaan banyak dan tanggungan untuk selalu dituntut menghasilkan riset. Jadi ini juga mempengaruhi produktivitas riset dan mereka performa mengajarnya gitu, karena kita perlu memperhatikan kesejahteraan well-being mereka juga secara ekonomi, secara mental, bagaimana mereka bisa mentransfer ilmunya dengan baik gitu kalau mereka belum dilindungi secara layak gitu. Iya, kayak maksudnya kita kan peneliti ya, kita di think tank, kita neliti doang loh. Capek banget ya. Karena otak selalu dituntut berpikir dan update ilmu, update isu. Bayangin dengan beban bejibun, belum fundingnya seret untuk membuat riset, mereka ya bayangin gimana caranya mereka survive, belum mereka juga punya tanggungan keluarga misalnya. Gitu. Kita neliti dong, capek loh. Kita nggak ngajar, pengabdian ya udah mungkin kita ke lapangan ya at some point gitu. Tapi kayak kita nggak punya target gitu seperti teman-teman dosen. Apalagi administrasi gitu, yang sebanyak itu. Iya kayak capek ya gitu. Jadi respect sekali sama dosen-dosen aku terutama. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak. We miss you, we love you gitu. Nah,
Terus sama ada satu hal lagi sih yang perlu disorot gitu ya, masih dalam kaitannya dengan ya ekosistem akademik perguruan tinggi di Indonesia gitu, yaitu terkait pencatutan nama ini gitu. Kita balik lagi ya ke hubungannya dengan case yang si Oxford ini gitu. Nyatanya di Indonesia itu masih ada aja juga praktik di mana kayak misalkan mahasiswa yang udah bikin skripsi mau publish itu ke jurnal, tapi ada dosen yang nebeng nama, padahal tidak berkontribusi secara substansi sebanyak itu misal gitu, atau ya bahkan ya menggunakan karya itu plek-ketiplek pakai nama dia itu ada gitu. Mungkin aku tidak bisa sebut nama gitu ya, tapi ada kejadian seperti itu di mana pas kami ke daerah juga ke kota-kota, ada yang bercerita-cerita juga, iya masih banyak praktek kayak gitu. Dan juga jangan lupa ada fenomena namanya jurnal predator ya. Joki juga, joki jurnal yang gak ngerti itu gimana cerita cara kerjanya. Itu gak sesuai etika riset sih sebenarnya. Iya, dan balik lagi kenapa kayak gitu? Ya karena mereka punya target yang dipasungkan pada mereka gitu. Jadi kayak mau gak mau demi aku survive dan mencapai KPI itu dan target itu. Jadi kayak kok jadi no choice ya. Aku ngerasa jadi kayak kampus jadi kayak pabrik gitu. Pabrik ya. Iya, pertama pabrik untuk karya ilmiah, kedua pabrik sarjana gitu. Jadi kayak salah satu temuan dari penelitian kami juga yang mungkin bisa diakses ya teman-teman di www.indonesiainstitute.com gitu. Kami menemukan juga setelah mempelajari dan ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman Civitas Akademika itu bahwa selain ini ya, selain teknis dari target-target gitu, tapi di satu sisi itu juga mereka jadi ngerasa gak optimal di kampus as in kualitas diskusi. Jadi kayak misalkan ada tema-tema tertentu yang misalnya udah deh jangan ngomongin ini, gak boleh gitu misalkan kayak gitu. Yaitu topik-topik misalkan topik-topik sensitif seperti LGBTQIA atau separatisme gitu. Padahal itu isu yang penting untuk meningkatkan kesetaraan, tapi sayangnya mereka nggak bisa mengeksplorasi topik itu untuk menjadi bahan riset. Dan ini juga aku sempat baca fenomena ini namanya dark academia. Apa tuh? Jadi mereka di force atau dipaksa untuk selalu produksi riset yang sesuai dengan minat donor atau pemberi donor maunya topik apa. Padahal mereka ingin mengeksplorasi topik lain. Jadi kebebasan mereka untuk berinovasi dalam mengembangkan topik-topik yang jarang diteliti tapi bermanfaat itu nggak bisa mereka lakukan gitu. Iya sih, iya itu juga. Jadi memang sekarang di kampus-kampus tuh kan pasti ada kayak tema-tematik fokusnya gitu kan. Cuma aku nggak tahu ya teknisnya gimana di kampus karena aku juga bukan dosen gitu. Cuma kayak iya sih terbayang ketika kebutuhan di masyarakat kita itu kan beragam ya, banget. Terutama di masyarakat lokal di mana universitas itu berada gitu. Benar. Jadi misalkan kita teman-teman misalkan di Udayana di Bali gitu ya udah kita ada target tema-tema tertentu, tapi kita kan juga harus melihat gimana nih situasi teman-teman di Bali dan bagaimana kita sebagai akademika bisa berkontribusi terhadap itu dong. Bener, gitu. Biar relevan juga. Dan bayangkan kalau misalkan karena ada fokus ini kita jadi terhambat gitu ya. Bukan gak boleh sih menurutku, tapi lebih agak sulit aja, lebih terhambat untuk membahas isu-isu yang relevan untuk orang di sekitar. Itu kan harusnya jadinya poin pengabdian dong gitu. Itu juga cukup menarik sih. Jadi kayak ada pembatasan itu, kemudian juga teman-teman di kampus jadi ngerasa nggak bebas juga. Terutama ada kejadian skorsing mahasiswa kemarin itu di Universitas 17 Agustus itu karena kalau nggak salah tuh karena membuat diskusi soal Soeharto jadi pahlawan. Itu diskors gitu. Ya ampun. Mungkin lengkapnya teman-teman bisa cari sendiri di internet itu banyak gitu. Iya itu kan namanya loh. Kok jadi nggak bebas secara akademik untuk mendiskusikan hal-hal yang ingin kita tahu, yang ingin kita pelajari gitu kan. Kayak gitu sih. Itu yang menjadi salah satu poin juga sih dalam kekhawatiran di podcast ini gitu. Iya sih. Sangat kompleks dan berupa siklus yang sebenarnya perlu kita putus ya, karena polanya ternyata diwarisin secara turun-temurun, membuat kebebasan mereka berinovasi. Dan padahal ini potensial loh kalau mereka ngadain penelitian yang topiknya memang benar-benar dibutuhin masyarakat di sekitar kampus tersebut, notabene itu bisa dijamin keberlanjutannya. Jadi nggak hanya sekedar teori di kertas berupa riset, tapi hasilnya bisa kita
lakuin program gitu, program pengabdian masyarakat, jadi berkelanjutan dan menghadirkan solusi yang nyata. Tapi mau gimana itu berkelanjutan, orang dana aja masih seret gitu, dan kriterianya banyak. Dan belum lagi beban pekerjaan mereka yang bejibun. Jadi hal-hal yang kita highlight di sini adalah gimana kita sangat memerlukan kebijakan yang bisa melindungi ekosistem untuk mengajar di perguruan tinggi ataupun di lembaga riset, supaya mereka bisa bebas gitu untuk berinovasi dan gak usah kepikiran gitu harus kesejahteraan aku gimana, uang harus nyari di mana lagi gitu, dan mereka tetap bisa perform ketika mengajar. Dan ini penting sih buat meningkatkan ekosistem riset di Indonesia yang masih tertinggal. Iya, betul. Dan ini kita mungkin ngomongin belum semuanya ya gitu. Kita mungkin banyak layer-layer masalah lain. Iya, mungkin teman-teman bisa melakukan riset sendiri gitu ya di rumah masing-masing, dan bisa juga mengikuti aktor-aktor di masyarakat yang yang aktif banget nih menggaungkan isu ini. Contohnya adalah tadi Serikat Pekerja Kampus, untuk bagaimana sih situasi kerja dari teman-teman dosen dan pekerja yang ada di kampus. Bisa juga ke Kokos Indonesia untuk kebebasan akademik, itu untuk isu kebebasan akademiknya gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa ikut mengkawal ya gitu isu kita ini. Kawal bareng. Iya, jika teman-teman cukup concern gitu, gimana sih kampus kita tuh harusnya bisa menjadi lumbung ilmu pengetahuan gitu. Yang ini, ideal gitu buat kita semua. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar udah berapa paper, udah berapa sarjana yang sudah dapat kerja tahun ini gitu kan. Sebenarnya itu tuntutan juga sih. Jadi kita hanya dinilai berdasarkan target angka, tapi kita lupa untuk menghasilkan dampak bersama gitu sih yang aku highlight. Kebanyakan program Indonesia kan gitu juga ya sekarang. Hanya bisa bilang kayak gitu sih. Nah iya sih, dan jangan lupa juga bahwa ini kita balik lagi ke isu ini ya, yang Oxford University gitu. Terkait gimana nih soal alam kita gitu. Karena ada hal menarik yang aku temukan. Gimana tuh? Di kolom komentar di postingan itu kayak apaan sih ngeliat bunga aja nangis gitu. Astaga. Kayak itu bayangin kayak kamu belasan tahun mencari. Belasan tahun dan bunganya gak selalu mekar. Jadi itu sangat susah untuk di tracking di mana ya bunganya berada. Kayak gak semua orang bisa, karena mereka yang aku baca mereka selalu ngelakuin pemetaan rutin di hutan, mana wilayah yang udah diekspedisi, mana yang belum, mana yang zona bahaya juga karena ada binatang liar. Jadi gak sembarang orang bisa melakukan itu. Iya loh, ya ampun, nangis ya aku juga. Kita belajar untuk mengapresiasi si kerja-kerja keras dari peneliti lokal kita, karena itu membutuhkan puluhan tahun bahkan untuk bisa menemukan hal seperti itu. Dan bahkan kita perlu bangga gitu, Indonesia juga salah satu negara dengan keanekaragaman bunga rafflesia yang banyak gitu. Kita sangat kaya dari segi hewan dan tumbuhan. Jadi yuk kita mulai dengan mengapresiasi peneliti-peneliti kita. Iya, dan mengapresiasi alam juga. Gitu, keseimbangan. Kayak that's not just a flower gitu. Kayak wow gitu. Bangga gak sih melihat satu terharu. Iya, bunga yang ternyata sangat langka dan ditemukan di tempat kita, yang ternyata mekarnya tuh cuma beberapa hari gitu. Itu wah gila banget sih, itu pasti kayak momentum yang sangat luar biasa gitu. Jadi cobalah kita teman-teman gitu menghargai apa yang ada di sekitar kita gitu. Dari tanaman-tanaman, wah mungkin kita gak bisa menemukan itu di tempat lain gitu. Iya loh gitu. Kayak misalkan sesimpel sayur-sayuran ya, kita tahu gitu, kayak apa yang tumbuh di sini belum tentu tumbuh di daerah lain kayak karena kekeringan dan akses air. Jadi kayak kita bersyukur dan menghargai. Kok pas winter gak ada mangga ya gitu, padahal di sini tinggal ngerujak gampang dan gitu ya. Dan itu mahal nih luar negeri. Kita bisa bayar dengan murah, bahkan dikasih tetangga gitu. Iya, jadi dengan gratis. Bersyukur lah. Kita bersyukur terhadap alam kita. Alam Indonesia yang sangat beragam dan yang soal alam, masih soal alam. Sekarang kita ke alam ya. Dan terkait bencana banjir yang terjadi di Sumatera, dan fakta bahwa banjir itu sebenarnya kan
banjir yang sebesar itu di Sumatera ya baru-baru ini terjadi gak sih? Belum pernah terjadi ya dari yang aku baca selama puluhan tahun. Bahkan itu sampai mutus akses komunikasi, logistik mereka. Jadi kita belum tahu kawan-kawan kita gimana nasibnya di sana. Dan bener-bener aku lupa namanya, nama bukitnya tuh kalau nggak salah hutan Batang Horu. Itu tuh kawasan hutan hujan tropis yang benar-benar dijaga secara turun-temurun. Tapi ternyata udah gundul karena pertambangan itu, dan jadinya kan airnya meluncur dengan deras ke pemukiman warga yang di daerah dataran rendah, dan itu yang bisa buat banjir bandang di daerah pesisir baratnya Sumatera Barat. Iya. Ya jadi itulah kenapa kita jadinya harus mempertanyakan kok bisa sih itu terjadi, kok bisa sih nggak ada pengukuran atau analisis resiko kalau misalkan ini dibuka nih lahan tambang ya gobyol semua dong airnya gitu. Iya inilah juga, nah bertepatan lagi dengan momentum tahun ini adalah COP30 di Brazil. Itu juga sih sangat miris, malah kita menjual strategi kita malah tetap yang aku sayangkan pemerintah kita masih berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki emisi karbon tinggi, yang juga sering membuka lahan secara ilegal. Jadi di mana letak komitmennya? Bahkan Indonesia mendapatkan gelar dari Climate Action Network di tingkat nasional yang bernama Fossil of the Day. Aduh, malu nggak sih? Kayak mereka nggak malu, kita yang malu sebagai masyarakat. Kayak kita masyarakat internasional tuh sedang momentumnya, ayo gimana nih iklim kita, tapi ternyata ironisnya di negara kita malah terjadi bencana karena itu. Karena kerakusan dari investor, manusia dan perusahaan-perusahaan yang seharusnya nggak dibuka di lahan yang dilindungi. Iya betul. Jadi ya kita perlu pahami gitu bahwa hutan itu juga jadi penyangga kehidupan kita loh, dan juga orang-orang yang ada dalam hutan, yaitu siapa masyarakat gitu. adat. Masyarakat adat yang tinggal di hutan-hutan, dan mereka itu nggak sekedar tinggal, tapi mereka memiliki pengetahuannya mereka bagaimana menjaga hutan sebagai bagian dalam integrasi kehidupan mereka gitu. Jadi sebenarnya di COP itu juga kan ada ini ya demonstrasi gitu ya. Ada demonstrasi dari teman-teman masyarakat adat di seluruh dunia. Bahkan ada dari hutan Papua juga masyarakat gitu adatnya. Yang menyuarakan bahwa ada kampanyenya mereka itu adalah we are the answer gitu. Aku lupa kata-katanya, sorry, tapi intinya seperti itu. Jadi kayak yang intinya adalah menyuarakan bahwa jawaban dari semua krisis iklim apa segala macam itu sebenarnya ya kita loh, masyarakat adat. Iya, kita yang selama ini memiliki pengetahuan dan gaya hidup dan falsafah hidup mereka untuk menghormati alam di sekitar. Ya itu sebenarnya bisa menjadi solusi kita yang sangat integral gitu untuk menjaga alam gitu sih. Menariknya. Semoga kedepannya RUU Masyarakat Adat bisa segera disahkan dan penegakan hukum lingkungan Indonesia tuh nggak menguntungkan mereka yang bermain kotor ya dan yang memiliki power. Jadi yuk kita berpihak kepada kebutuhan rentan dan kita suarain bareng. Betul, karena ya semua orang tuh udah punya perannya masing-masing kok gitu. Kita kolaborasi, dan masyarakat lagi-lagi tolong jangan dianggap sebagai musuh dalam upaya-upaya melestarikan lingkungan. Yes, dengerin. Kita adalah mitra bersama. Betul, gitu sih. Terus aku juga melihat sesuatu yang menarik sih hari ini. Jadi mungkin ini agak keluar konteks, tapi ini konteksnya masih menjaga lingkungan ya. Jadi kalau teman-teman adalah penggemar F1, jadi kita punya pengendara yang cukup legendaris, yaitu Sebastian Vettel. Dan ternyata dalam podcast hari ini yang baru ditayangin hari ini di tanggal kita rekaman, dia itu membahas bahwa ketika dia pergi ke Brazil, dia pergi ke hutan Amazon, dia berkomunikasi, dia ngobrol dengan teman-teman masyarakat di sana, dan dia ikut concern loh gitu. Dia ikut concern terkait bagaimana nih hutan-hutan sekarang udah mulai diambil untuk menjadi jadi bisnis agrikultur dan lain sebagainya gitu. Padahal hutan itu juga penting dan ada loh orang yang tinggal di hutan gitu. Segitu Sebastian Vettel gitu, seorang atlet F1 gitu, dia ikut menyadari gitu. Jadi menurutku bukan tidak mungkin kita semua terlepas siapapun kita juga bisa mengikuti
menyuarakan isu ini gitu. Jadi menurutku ini cukup penting. Makanya mungkin fans-fans F1 tahu kemarin para pengendara itu pada ada kampanye disuruh gambar pohon gitu. Jadi kampanyenya soal forest dibikinnya sama Sebastian Vettel gitu. Jadi kayak keren banget. Mulai dari aksi kecil deh di sekitar kita itu bisa banget untuk menyadarkan orang-orang yang belum sadar, oh ini adalah masalah loh. Dan banyak masyarakat yang perlu kita edukasi mulai dari level keluarga aja, atau dengan gadget kita udah bisa menyebarkan campaign-campaign itu lewat Instagram misalnya, lewat @yours atau retweet di Twitter gitu. Jadi banyak cara untuk berkreasi, kita bisa lewat puisi atau postingan di sosial media yang kalian rasa memang sesuai gitu dengan style kalian. Betul. Jadi ini bukan isu yang eksklusif gitu. Ini tentang bumi. Iya, ini tentang masyarakat. Ya ini isu kita semua gitu harusnya. Aku selalu bertanya-tanya, kita bisa hidup di dunia ini sampai kapan, karena dunia makin banyak bencana. Gak tahu. Makin panas suhunya. Dan pesisir, kebetulan saya anak pesisir. Di pesisir juga terjadi masalah kayak mulai abrasi dan kenaikan air laut. Jadi yuk kita pegangan bareng. Kita udah gak bisa apatis dan mengabaikan, karena ini keberlangsungan hidup kita dan generasi kita di masa depan untuk tinggal di bumi ini gitu. Gitu sih, bener. Oke, jadi dalam episode ini kita dari satu postingan Oxford University kita bisa melihat bahwa di dalamnya itu adalah masalah ekosistem di dunia akademi. Habis itu bagaimana kita melihat alam dan kondisi alam kita. Jadi kayak gara-gara satu postingan iklim viral. Iya. Gitu. Jadi ini membuktikan kalau semua bidang yang ada itu sebenarnya saling berkaitan, dan gimana kita bisa memecahkan masalah nggak hanya dari satu sisi atau kita fokus ke pertumbuhan ekonomi aja, tapi gimana kita juga bisa melindungi kesejahteraan tenaga pendidik kita di tingkat universitas, bahkan bagaimana kita menjaga konservasi hutan kita supaya nggak tergerus oleh tambang ilegal, kebun sawit ilegal. Udah cukup, jangan dilanjutin, nanti makin parah bencananya. Betul. Gitu. Jadi gitu teman-teman, banyak hal yang bisa dipelajari dari episode ini yang kita juga pusing. Kita juga pusing as a researcher gitu, gak kebayang. Balik lagi ke teman-teman dosen gimana dalam menghandle solusi yang terbaik ini. Gitu. Jadi itu aja dari kita hari ini. Aku Intan dan Nat juga, kita pamit undur diri. Sekarang giliranmu bersuara. Oke, bye-bye.